أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Assalamualaikum anak warahmatullahi soleh-soleha? wabarakatuh. Ketemu lagi Apa kita kabar di anak soleh-soleha? sesi pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita Di kepada pagi Allah hari ini di insya Allah pagi hari kita akan yang membahas tentang penuh kajian Al-Quran ya barokah tema ini kita. kembali bertemu Dan insya Allah kita bertatap akan muka, membahas tentang walaupun lewat kandungan tajwid dunia maya, dari tapi insya Allah Quran surat Ali keberkahan Imran ya selalu surat Allah ketiga curahkan untuk kita semua. 190 191. Baik anak-anak sekalian, hari Ya, ini insya kita Allah pembahasan ini adalah insya Allah pembahasan yang akan sangat menarik ya, membahas oleh karena itu, tentang kajian simak terus Al-Quran videonya dan jangan sampai dilewatkan. pembahasan kita di Oke, pagi hari ini adalah selamat tentang menyaksikan. kandungan tajwid Quran surat Assalamualaikum Ali Imran warahmatullahi ayat wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? 190 Ketemu lagi dan kita di 191. sesi pembelajaran Disimak pendidikan agama videonya, Islam. dicermati. Di pagi hari ini insya Allah kalau kita akan perlu membahas di buku, tentang supaya kajian ilmu yang Al-Quran ya, didapat tema tidak kita. langsung hilang begitu Dan saja. baik, perhatikan apa hukum mempelajari tajwid? Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Ya. Nah, perhatikan hukum belajar dengan tajwid, ya, hukum belajar tajwid menurut Muhammad Mahmud ya, bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Ya, wajib representatif. Artinya ketika ada satu orang atau beberapa orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka sudah gugurlah itu kewajiban mempelajari ilmu tajwid ya. Tetapi praktek pengamalannya ini hukumnya fardu ain. Artinya wajib personal. Setiap orang wajib membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Ya, walaupun dia tidak paham secara rinci tentang hukum ini apa, hukum ini apa, hukum ini apa, tetapi dia wajib membaca dengan tajwid. Baik, perhatikan ini materi kita ya, Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Kita akan baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق Allahul Azim. Nah, demikian cara membacanya ya, kurang lebihnya. Nah, perhatikan kandungan tajwidnya. Di sana sudah Abi berikan warna-warni tersendiri untuk masing-masing kandungan tajwid ya. Di sana ada warna merah itu untuk menunjukkan hukum mad tabi'i, kemudian warna coklat ya itu mad arid lis sukun, kemudian warna biru itu adalah alif lam syamsiyah, dan warna hijau alif lam qamariyah. Masih ada kandungan tajwid yang lain tapi kita fokus ke 4 pembahasan ini terlebih dahulu ya. Baik, perhatikan kita akan bahas tentang yang mad tabi'i ini ya. Nah, ini hurufnya ada 3 mad tabi'i ini, yaitu ada alif, di mana sebelum alif ini ada huruf berharokat fathah. Kemudian ada huruf ya sukun, di mana huruf sebelum ya sukun ini adalah berharokat kasrah ya. Kemudian waw sukun, di mana huruf sebelumnya itu adalah berharokat dhamma. Nah, perhatikan yang alif itu ya. Yang alif ini lihat, ini ada alif, ini alif. Nah, ini ada nun berharokat fathah. Ini juga berharokat fathah mimnya. Ya, maka membacanya ini 2 harokat. Rabbana ma, ya ini juga sama. Ini ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Fi, 2 harokat ya. Wa qu'uda. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, insyaallah mad tabi'i hurufnya ada 3 ya. Kemudian lanjut kita kepada alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah ini hurufnya ada 14 ya. Ini
ada 14, silahkan dihafal ya. Bagaimana cara membaca alif lam syamsiah ini? Yakni alif lamnya dibaca idgham, yakni masuk atau lebur ke dalam huruf syamsiah yang ada di depan alif lam itu. Nah, perhatikan contohnya. Jadi setelah alif lam ini ada huruf sin, maka cara membacanya adalah as-samawati, begitu ya. Jadi alif lamnya lebur ke sin, assa, ya, assa bukan al sama tapi assa. Nah, begitupun yang contoh kedua ini, di mana alif lamnya ini idgham masuk atau lebur ke huruf nun, maka membacanya adalah wan nahar, gitu ya. Wanna bukan walna. Nah, seperti itu ya, gampang insya Allah ya. Bahkan kalau kita mau cari nama-nama masjid saja, itu ada yang menggunakan asyamsiyah, ada yang menggunakan al-qamariyah, at-taqwa. Nah, alif lamnya lebur masuk ke huruf ta, karena ta di sini adalah huruf syamsiyah. Maka membacanya bukan al-taqwa tapi at-taqwa. Begitu ya. Kemudian asyams. Nah, nama surat ya, asyam, ini alif lamnya lebur ke shin. Ya, seperti itu ya, mudah insyaallah. Lanjut kita ke hukum tajwid atau hukum bacaan tajwid yang keempat ya. Yang keempat yaitu alif lam, maaf, ini dulu. Nah, alif lam qamariyah. Kalau tadi alif lam syamsiah hurufnya 14, huruf alif lam qamariyah juga sisanya 14 karena huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Jadi diambil 14 tinggal 14. Bagaimana cara membacanya? Tentu kebalikannya dari syamsiah. Ya, syamsiah lawannya adalah qamariyah. Bagaimana cara membacanya? Alif lamnya dibaca izhar, yaitu terang dan jelas. Kalau tadi alif lamnya hilang, lebur, masuk ke huruf setelahnya, maka di sini tidak, dia jelas. Wal ardi. Ya, setelah alif lam ini adalah huruf alif atau hamzah. Ini enggak wa ardi tapi wal ardi, jelas lamnya. Al-bab, al-ba bukan abbab tapi al-bab, begitu ya. Paham ya? Insyaallah paham semuanya. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu mad arid lis sukun ya. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun yakni memanjangkan bacaan karena huruf mad ya, mad tabi'i di sini bertemu dengan huruf sukun yang disebabkan karena waqaf. Jika dibaca wasol atau terus, maka tidak waqaf, maka hukumnya menjadi mad tabi'i, mad asli. Jadi enggak jadi mad arid disukun kalau diwasol, kalau dilangsungkan ya. Nah, cara membacanya mad arid disukun ini dibaca panjang 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Tetapi 6 harokat ini lebih utama, lebih afdol ya. Dianjurkan oleh para ulama qiraah. Contohnya apa? Nah, perhatikan ini. Ulil albab. Begitu ya. Jadi bab. Ini 6 harokat. Adzaban nar. Nar. Ya, 6 harokat. Tapi kalau kita wasol, kita lanjutkan, maka ini hanya cukup jadi 2 harokat saja. Al-babi. Adzaban nari. Kalau huruf akhirnya enggak kita wakofkan, ya maka dia jadi mad tabi'i, mad asli. Nah, seperti itu anak-anak sekalian, gampang kan ya, insya Allah. Kalau belum paham silahkan diputar kembali videonya dari awal, ya disimak pelan-pelan, ya difahami, dipraktekkan yang paling penting. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian ada tugas buat kalian ya. Jadi kalian kalau masih belum paham, silakan kembali ke pembahasan awal, diperhatikan. Ya, tugasnya apa? Tuliskan hukum bacaan tajwid sesuai dengan warna yang terdapat pada ayat tersebut. Ada warna kuning, ya kuning. Jadi kuning-kuning semua nggak usah ini satu, enggak. Tapi tulis kuning atau warna kuning, hukum tajwidnya apa ya? Nah, begitu. Warna biru, hukum tajwidnya apa? Warna merah, hukum tajwidnya apa? Warna hijau, ini hukum tajwidnya apa? Begitu, paham anak-anak sekalian? Ya, Abi yakin kalian pintar semua dan memahami tugas ini ya. Demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan
tentu saja Abi berharap kalian bukan hanya faham tajwid ini, tetapi juga kalian mempraktekkannya di dalam keseharian. Sebagaimana tugas kita ya, di dalam satu hari itu kalian membaca satu halaman. Ya, maka satu pekan itu ada 7 halaman. Demikian ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.